Halo, selamat pagi semuanya. Seperti dalam aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, saya akan memberikan pengimbasan mengapa kurikulum perlu berubah pada rekan kerja saya bernama Ibu Siti Krisoh SPTGR. Benar Bu namanya Bu? Ya, akan saya berikan pengarahan atau pengimbasan atau pemahaman mengenai mengapa kurikulum berubah. Yang pertama, kenapa kurikulum berubah itu ada hal 4 esensial. Itu menurut saya sudah saya rangkumkan. Yang pertama adalah yaitu mengenai peserta didik, yaitu agar peserta didik itu atau teknologi dan materi-materinya lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kita tahu bahwa sekarang itu namanya IT atau teknologi sangat penting sekali, makanya perlu adanya kurikulum berubah seperti dalam Guru Merdeka ini, yang bagaimana semestinya itu adalah teknologi dan peran guru itu dibebaskan untuk memilih teknologi yang lebih pas kepada peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa kurikulum berubah itu agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Kita tahu bahwa kebutuhan belajar peserta didik atau siswa itu tiap tahun berubah atau biasanya sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tahu apa sih kebutuhan belajar siswa itu banyak sekali. Seperti yang pertama teknologi, yang ketiga mungkin adalah fasilitas-fasilitas belajar, yang ketiga mungkin adalah pola pikir yang kebutuhan pola pikir, karakter, sikap yang perlu kita berikan kepada siswa. Yang tiap tahun bahkan setiap zaman itu adanya perubahan yang lebih signifikan. Kemudian yang tiga, mengapa kurikulum itu perlu berubah, yaitu adalah agar dapat menyiapkan generasi muda lebih visioner. Apa sih visioner itu? Visi-visinya lebih terwujud, lebih tidak hanya di angan-angan aja, tapi bisa diwujudkan melalui visi dan misi mereka di sekolah. Yaitu antara visi dan misi siswa dan sekolah itu bisa berimbang atau cocok. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah mengapa kurikulum berubah itu harus sesuai dengan karakter kurikulum Merdeka. Yang pertama, kita harus tahu dulu karakternya seperti apa. Karakteristik kurikulum Merdeka itu ada 3, yaitu yang pertama itu lebih fokus pada materi yang esensial, kemudian yang kedua struktur kurikulum yang lebih fleksibel, kemudian yang ketiga adalah tersedianya banyak perangkat mengajar. Sebelum menginjak ke sini, mungkin dari Ibu Siti ada yang perlu ditanyakan dari beberapa hal alasan mengapa kurikulum harus berubah. Yang pertama itu agar relevan dengan perkembangan zaman, kemudian agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, kemudian yang terakhir agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Adakah yang ditanyakan Bu Siti? Saya kira cukup jelas Pak. Sudah jelas ya. Jadi alasan mengapa kurikulum harus berubah. Jelas Bu Siti ya. Nah, saya lanjutkan tentang hal selanjutnya mengenai mengapa kurikulum berubah berkaitan dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama itu adalah lebih fokus pada materi yang esensial. Kita tahu bahwa kurikulum K13 itu biar materinya masih luas. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita materi-materi akan lebih esensial saja, yang penting-penting aja. Contoh, guru mempunyai lebih banyak waktu untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif seperti diskusi, presentasi, argumentasi, atau project based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan berbasis project. Kemudian juga guru mempunyai banyak waktu untuk memperhatikan proses pembelajaran murid. Jadi waktu mereka presentasi, waktu mereka menerangkan project, kita lebih bisa mengawasi siswa, memberikan umpan balik, memberikan masukan-masukan pada tugas-tugas mereka. Kemudian yang kedua, struktur kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel. Kompetensi atau capaian pembelajaran ditetapkan oleh Kemdikbud langsung, tidak lagi setiap tahun berubah. Nah, tetapi untuk fase misalkan di SD itu ada fase A di kelas 2, kemudian fase B di kelas 4 SD, kemudian fase C di kelas 6. Kemudian yang terakhir adalah tersedianya banyak perangkat mengajar. Ya, di kurikulum K13 ini sekolah-sekolah sudah dikasih leluasa dalam mengatur pengelolaan uang BOS, sehingga dalam penyediaan perangkat mengajar itu lebih banyak untuk kurikulum Merdeka. Lebih bebas, lebih merdeka sekolahnya, gurunya dalam menciptakan kurikulum yang lebih sesuai dengan siswa atau berfokus pada siswa. Sekian pengimbasan atau pemahaman saya mengenai mengapa
kenapa kurikulum itu harus berubah kepada rekan kerja saya di sekolah. Ya, saya berasal dari SMK Negeri 1 Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu Siti. Bisa paham ya, Bu Siti ya? Nah, itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dalam menjalankan kurikulum baru. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.